Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya Ruli. Kita hari ini ngobrol soal digital. Digital artinya berhubungan dengan komputer, dan komputer berhubungan dengan penyimpanan data tentunya. Dari dulu, saya pertama kali dikenalin komputer itu kelas 6 SD. Saya masih pakai media penyimpanan berupa floppy disk. Waktu itu ukurannya masih 5 inci ya. Dan kemudian berkembang jadi 3,5 dengan tekstur pelindungnya lebih keras. Lalu kesini berubah jadi hard disk. Nah, saya menyimpan data itu udah cukup lama, dari sejak kuliah sih memang baru sadar kalau data itu sebaiknya disimpan buat nanti kenang-kenangan atau apalah. Nah, terus berkenalanlah saya dengan yang namanya hard disk. Ini hard disk pertama saya nih, ukurannya 60 GB. Ini hard disk pertama. Waktu itu dipakai kerja keras banget ini, makanya saya tambahin ini apa namanya, pendingin ya, kipas, biar nggak lemot, karena makin panas dia kerjanya akan makin lambat. Terus makin kesini ukuran hard disk makin besar, data semakin banyak karena saya mulai menggunakan kamera digital dan segala macamnya saya digitalisasi, ijazah segala macam saya scan dalam bentuk, kemudian berubah dalam bentuk digital, disimpan di hard disk. Udah sebanyak inilah selama ini, dari mulai hard disk yang seperti ini, terus berkembang ke hard disk yang besar ya. Nah, ini sama nih model-modelnya, berkembang dulu modelnya IDE ya, terus berubah jadi SATA, terus jadi eSATA. Nah, tapi ini hard disk paling besar pertama saya beli tahun 2004. Maxter udah hancur-hancur nih karena udah lama, dari 2004. Yang ini ukurannya 1,5 tera, besarnya segini. Kemudian ada backupnya lagi yang lebih penting dari ini, saya pindahin lagi sebagai backup di Maxter juga. Yang ini ukurannya 500 GB. Maxter apa sih ini serinya sih? Ada tulisannya ada Maxter doang. Ini. Nah, lalu kemudian dari yang seperti ini lahir enclosure. Enclosure itu rumahnya, daripada kayak gini terbuka riskan, ada enclosure. Nah, saya beli enclosure-nya, saya masukin hard disk yang sini. Saya punya 2 tuh yang enclosure seperti ini. Sebelumnya saya juga beli yang branded ya, karena sebelum enclosure ini ada yang branded seperti ini udah jadi. Ini ukurannya ini 500 juga, 500 GB, mereknya iOmega. Ini seperti ini. Lalu beli lagi ini Seagate. Ini khusus untuk Apple, data-data Apple saya ada di sini. Ini besar kan ukurannya ya. Enclosure-nya juga dimasukin jadi lebih besar. Lahir lagi pocket drive hard disk juga. Ini ukurannya 1 teraan, saya beli 1 teraan. Sekecil ini, mereknya banyak ya. Tapi saya hanya beli merek Seagate. Kebetulan katanya bagus dan lumayan terjangkau harganya. Beli beberapa, mungkin ada 20 lah seperti ini. Jadi total 20 GB. Makin kesini perkembangan digital makin besar. Kamera-kamera di handphone makin besar. Kita udah lagi nggak bawa kamera pocket, DSLR, digitalnya juga resolusinya makin tinggi, berarti filenya makin besar. Kalau dulu saya 1,5 tera ini, yang paling besar ini untuk data saya selama 4 tahun. Sekarang 1 tera yang ukuran pocket drive seperti ini, setahun kurang udah penuh gitu. Jadi makin kesini data itu makin boros, sampai seperti ini. Nah, dulu juga sebelum dari IDE ini ke enclosure ada satu alat lagi ya, lahir. Nah, ini seperti ini kabelnya. Jadi ada dari IDE atau SATA kita colokin ke USB, tinggal powernya. Nah, ini power listriknya terpisah. Jadi kita tinggal colokin power listriknya, digabung ke sini. Lalu kita bebas, tinggal pasang mau ke IDE atau SATA ya yang besar, atau ke yang kecil nih kayak gini. Ini buat hard disk laptop sekecil ini. Yang tadi
seperti yang dimasukin ke dalam ini, ke dalam apa, pocket hard drive yang zaman sekarang yang banyak orang pakai. Ini dalamnya sebetulnya ini hard disk laptop masuk ke sini. Nah, saya kebetulan kemarin iseng-iseng lagi buka-buka e-commerce, Bukalapak, nemu satu yang lagi tren sebetulnya. Jadi udah agak lama keluarnya, pengganti ini, karena ini kan ringkih banget ya. Ini ringkih sekali tuh, kabel kemana-mana, ininya begini. Ada satu yang banyak orang pakai juga sekarang di rumah, karena kebetulan harddisk yang seperti ini walaupun kayak enclosure ini lumayan mahal harganya. Nah, jadi ngakalinnya ada yang namanya, yang saya temuin kemarin, namanya docking station. Docking station itu apa? Kemarin 2 hari yang lalu saya sudah pesen dan hari ini udah sampai barangnya. Ini barangnya. Kita buka ya. Habis yang satu ini tentunya. Jangan lupa subscribe, like, share tentunya. Lanjut lagi ya. Jadi tadi kalau sudah saya bilang karena data yang semakin besar perlu penyimpanan lebih besar, plus kepraktisan untuk membaca datanya, karena kan datanya besar, harddisknya otomatis banyak karena nggak mungkin tertampung di dalam satu PC atau satu laptop. Slot laptop harddisk cuma 2 maksimal, itu juga ngorbanin DVD drive-nya. Terus di PC paling ada berapa tingkat? 8 tingkat. Kalau pakai server, kelebihan banget loh untuk personal ya. Jadi harddisknya aja yang diperbanyak. Nah, harddisk berbanyak. Kalau tadi kan ringkih ya, yang kabel, terus hadir lagi enclosure yang hitungannya lebih mahal. Jadi kita tetap seperti ini, tapi pakai docking ini tadi yang saya beli. Harddisknya ini untuk ya hitungannya zaman dulu lah ya, ini harddisk. Terus sekarang orang udah mulai pakai pocket drive dengan harddisk yang laptop seperti ini. Ini pun orang masih kurang puas. Hadir lagi yang lebih compact, lebih ringan karena ini besi. Ringkih juga scratch karena dalamannya masih ringan. Hadir lagi yang pakai IC, namanya SSD. Bentuknya besarnya sama, tapi lebih tipis, lebih ringan, dan ini plastik. Memorinya semua ada di IC-nya, namanya SSD. Seperti ini sekarang. Tapi harganya masih selangit banget. Ini aja saya 240 GB atau 250. Waktu itu saya beli hampir 1 juta rupiah. Jadi saya tertarik dengan yang ini itu sebetulnya karena ada tulisan all-in-one-nya. Yang lainnya juga sama sebetulnya. Ada yang 1 slot, 2 slot, tapi nggak ada yang all-in-one. All-in-one-nya itu apa? Ada buat SD card berbagai jenis. Kebetulan saya juga pengguna SD card karena masih pakai DSLR. Kita buka ya. Ini sih bagus nih, empuk. Bagus. Oh iya, tadi SSD itu singkatannya Solid State Drive. Jadi memang dia lebih solid karena memang penggunaan IC-nya itu tadi tidak ringking jadinya. Jadi lebih tahan banting, lebih tahan guncangan. Nggak ada lagi istilah scratch nantinya. Kenapa saya milih ini? Itu tadi ya alasannya salah satunya. Yang kedua, murah tentunya. Yang lain docking ini harganya di atas 300.000, bahkan ada yang sampai 2 juta. Tapi kalau saya lihat perbedaannya ya dari bahan lagi ya. Yang lain bahannya keras, ada yang aluminium, ada yang besi tempa segala macam. Saya ngelihat ngapain juga ya. Kalau yang ini bahannya plastik dan barusan sih saya pegang ringan. Jadi
harganya pun murah, kurang dari 200.000. Jadi mereknya mungkin semoga awet. Oke, simpen di bawah ya sampahnya. Ada bonnya. Ini belinya di lumayan jauh, di Banyumas, di Purwokerto. Saya beli 2 hari yang lalu, 2 hari udah sampai Jakarta. Cepet juga kan. Terima kasih nih buat pemerintah yang udah ngebangun banyak cara untuk supaya pengiriman ini lebih mudah ke jangkau ke semua tanah air. Ada tol, ada jalan yang diperbagus di mana-mana. Jadi bisnis digital memang sekarang lagi berkembang ya. Tokonya di mana, pemesannya di Papua, itu nggak sampai 1 minggu barang udah sampai. Kalau dulu bisa 1 bulan. Oke, kita keluarin semua isinya. Kosong ya. Dengan berbahan plastik yang cukup padat namun ringan, harddisk docking ini punya banyak kelebihan. Selain dia punya 2 slot harddisk untuk harddisk besar dan harddisk kecil yang dua-duanya bisa dipakai, dia juga punya slot memory card. Ada CF card, SD card, TF, XD, dan MS. Untuk slot memory card atau card reader, dia bisa baca sampai 64 GB. Dan untuk slot harddisknya sendiri, dia bisa baca sampai 3 TB. Oh iya, di depan juga ada USB port 2. Dua-duanya USB 2 dan USB 3. Jadi lumayan kenceng nih untuk transfer. Satu lagi kelewat dari harddisk buatan Cina ini. Selain bisa bekerja di Windows dan Mac, harddisk ini juga punya satu tombol ajaib yang biasanya ada di produk yang harganya mahal, yaitu tombol backup. Jadi kita tanpa ada perantara seperti PC ataupun laptop, kita bisa membackup isi harddisk satu ke harddisk yang lain dengan docking ini aja. Tinggal pijit tombol tadi, semuanya beres. Nah, jadi itu speknya yang tadi ya udah kelihatan lebih detail. Sekarang waktunya kita coba. Untuk power outletnya, inletnya udah dicolokin ke bawah. Tinggal USB-nya masukin ke laptop. Kita akan coba dua-duanya ya, dua slot ini dengan 2 harddisk besar, yang SATA yang 3,5 sama yang laptop ya kecil. Kita coba. Oh ya, plus 1 memory card tentunya. Udah nyolok, kita lihat power on-nya on apa enggak. Oke, sudah on dan langsung kebaca nih di sini. Nah, tuh kebacaan. Oke. Kita matiin lagi. Sekarang baru kita colokin harddisknya. Dua-duanya kebetulan ini harddisk baru ya, jadi nggak ada isinya, kosong. Ini dua-duanya sudah colok. Kita lihat di laptopnya kebaca atau enggak. Powernya kita onin lagi. Oke, 1 kebaca, 2 kebaca. Oke, udah 2 Windows kebuka. Ya, kebaca ya. Ada di J, free-nya 465 GB, yang sama di K 465. Kita coba sekalian si SD card langsung kebaca juga atau enggak. Kita langsung masukin di SD card-nya. Lihat, ternyata masuk juga, SD card-nya langsung kebaca juga. Oke, berarti oke ya semuanya. Oke, unboxingnya udah, penjelasan detailnya udah, dan dicoba juga udah, hasilnya oke banget. Dengan harga segini oke banget nih. Kalau yang beli silahkan cari di e-commerce yang biasa ada beli. Kalau mau di toko yang sama tempat saya beli, silahkan ada di deskripsinya ya, tinggal diklik di situ, pesen deh karena murah banget. Jadi yaudah, yang digital, data semua harus digital, tempat penyimpanannya juga harus lebar. Kayak saya dengan dua harddisk baru ini 1 tera, berarti dari tahun 9697 itu sampai 2020 sekarang total sudah ada 50 tera di data saya. Sayang memang sebelum 9697 saya punya album foto dari kecil sampai SMA, itu
itu dipinjam temen, katanya mau buat buku tahunan, tapi nggak pernah ada dikembaliin sampai sekarang. Temen saya juga nggak tahu kemana. Jadi kalau nonton ditunggu deh dikembaliinnya foto-foto saya dari kecil sampai SMA, karena kebetulan klisenya juga dibawa tuh, ada di satu album yang dia pinjam waktu itu. Kalau udah nggak ada ya udah, mau bilang apa lagi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.